Hai guys, ketemu lagi di video seri yang berjudul Everything About L&D bersama saya Teira Duen, dan kali ini saya sendiri dulu karena ini ada tuntutan untuk bikin konten tapi saya belum sempat ketemu Mbak Ike. Ini adalah episode ke-8 yang judulnya adalah Yuval Noah Harari dan Taksonomi Bloom. Kita mulai. Guys, kita tahu ya, Yuval Noah Harari itu adalah seorang sejarawan dan penulis buku terkenal. Buku terbarunya Nexus itu di halaman berapa saya lupa ya, ada kata-kata dia yang ngomong bahwa people who want a job in 2050 should perhaps invest in their motor and social skills as much as in their intellect. Bagi saya pernyataan ini tuh menarik banget untuk dikaji dan dikaitkan dengan taksonomi Bloom, sebuah kerangka kerja yang mengklasifikasi tujuan pembelajaran. Benjamin Bloom itu sendiri kan kita tahu adalah seorang psikolog pendidikan yang membagi tujuan pembelajaran menjadi 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Berdasarkan taksonomi Bloom dalam kognitif, ini tuh berkaitan erat dengan kemampuan memproses dan menggunakan informasi secara bermakna, mencakup kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengingat informasi, dan domain ini tuh seringkali jadi fokus utama dalam pendidikan yang tradisional. Sedangkan dalam afektif, ini tuh berkaitan dengan sikap, nilai, dan emosi yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Ini meliputi pengembangan empati, tanggung jawab, dan apresiasi terhadap seni dan budaya. Sedangkan dalam psikomotor, menurut taksonomi Bloom, ini melibatkan keterampilan fisik atau manipulatif. Misalnya, kemampuan motorik halus, koordinasi, dan keterampilan fisik lainnya. Nah, balik lagi ke pernyataan Harari. Kalau teman-teman baca buku itu, Harari itu nunjukin ya di bukunya pergeseran penekanan dari domain kognitif ke domain yang lebih psikomotor dan afektif dalam menyiapkan individu untuk masa depan. Karena di era otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI, keterampilan motorik dan sosial yang membedakan manusia dari mesin itu akan menjadi semakin penting. Cenah. Dan berikut adalah beberapa poin yang menghubungkan pernyataan Harari dengan taksonomi Bloom. Yang pertama ya, di masa depan itu kan pekerjaan yang memerlukan keterampilan motor unik seperti pengrajin, seniman, atlet itu akan semakin dihargai. Keterampilan ini tuh sulit untuk diotomatisasi dan memerlukan keterampilan atau skill kinestetik yang sangat tinggi. Kedua, kemampuan komunikasi efektif, teamwork, negotiation, dan leading atau leadership itu akan menjadi kunci kesuksesan di dunia kerja yang semakin kompleks dan semakin connected. Dan keterampilan ini kan berakar pada kecerdasan emosional dan sosial yang berkembang di ranah afektif. Itu 2 keterhubungan. Lalu apa ya implikasinya bagi kita-kita di learning and development? Kalau menurut saya sih ada 3. Yang pertama, kita itu perlu memberikan perhatian yang seimbang pada ketiga domain taksonomi Bloom. Ini artinya kita perlu mengintegrasikan pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotor dalam kurikulum pembelajaran di perusahaan kita. Yang kedua, kalau menurut saya, mendingan kita fokus ke pengembangan skill yang diperlukan untuk abad 21. Misalnya critical thinking, creativity, communication, collaboration, yang semuanya itu melibatkan ketiga domain dari taksonomi Bloom. Dan yang ketiga, menurut saya, kita perlu mendorong pendekatan pembelajaran yang holistik, yang memperhatikan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor karyawan kita secara terpadu. Intinya, dengan memperhatikan perkembangan di ketiga domain ini, kita tuh dapat mempersiapkan generasi mendatang di perusahaan kita agar mereka tuh mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di tahun 2050 dan seterusnya. Thank you for watching, dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe YouTube channel L&D Indonesia. Saya Teira Duen, sampai ketemu di episode ke-9.